laut, timun laut, lili laut, mahkota duri. Apa sih itu? Yuk simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Nur Farhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengenal biota laut. Biota laut dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada tumbuhan dan hewan. Untuk mengenal biota laut lebih jauh, kita perlu mengetahui sifat-sifat biota laut tersebut. Berdasarkan sifatnya, biota laut dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada plankton. Plankton dibagi menjadi dua, ada fitoplankton dan zooplankton. Yang kedua ada nektonik, dan yang ketiga ada benthinik. Kelompok biota laut. Yang pertama adalah ikan. Ikan termasuk hewan yang memiliki tulang belakang, berdarah dingin, dan memiliki insang. Ikan dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama agantha, merupakan ikan primitif seperti lampreys dan hagfish. Yang kedua adalah ikan bertulang rawan, misalnya ikan cucut hiu dan ikan pari. Yang ketiga ikan bertulang sejati. Perkenalkan, nama saya Muibatul Lailia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Almas Nur Farhana. Jenis-jenis ikan yang sering ditangkap adalah Zigana sp atau hiu martil, atau biasa disebut juga dengan hammerhead shark, Galeorhynchus australis atau hiu caping, Lamnanasus atau hiu bergerigi, Alopinus vulpinis atau hiu parang, dan Prionens glauca atau hiu biru. Jenis-jenis ikan yang sering terlihat di daerah terumbu karang adalah Carcharinus spp atau black tip reef, Trianodon spp atau white tip reef, dan Carcharinus amblyrichos atau cucut moncong putih. Di bawah ini adalah gambar dari cucut moncong putih. Kemudian, ikan konsumsi andalan komoditi adalah Tunus spp atau ikan tuna, Katsuanus pelamis atau ikan cakalang, Sardinella longiceps atau lemuru, dan Restliliger spp atau ikan kembung. Selain itu, ada pula ikan yang tergolong dibudidayakan, seperti canos-canos atau ikan bandeng yang secara tradisi dibudidayakan di tambak, ikan beronang atau Siganidae, ikan kerapu atau Sirenidae, dan ikan kakap atau Lescal carifer juga sudah mulai untuk dibudidayakan. Jenis ikan yang paling mudah dan paling umum ditemukan di terumbu karang adalah kelompok Pomacentridae yang terdiri dari anemone fish dan angelfish yang mempunyai warna sangat indah. Di samping itu juga dari kelompok Centodontidae, Zanclidea Latrinidae, dan Hemulidae. Di bawah ini adalah gambar dari kelompok Crustacea. Kelompok hewan ini terdiri dari udang dan kepiting, yang umumnya hidup di lubang-lubang, celah-celah terumbu karang, atau di balik bongkahan batu dan karang. Aktivitas kelompok hewan ini dilakukan pada malam hari, misalnya waktu mencari makan dan kegiatan lainnya. Sedangkan pada siang hari dipergunakan untuk bersembunyi. Banyak macam sifat kehidupan dalam kelompok hewan ini. Di antaranya, ada yang hidup bersimbiose dengan hewan-hewan lain, misalnya dengan ikan, anemon, karang batu, dan spong. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar adalah gambar anemon. Beberapa jenis crustacea memiliki nilai ekonomi yang penting, yaitu ada tiga. Yang pertama, lobster atau udang karang. Nama lainnya Panulirus sp. Yang kedua, udang windu atau nama lainnya Penaeus monodon. Yang ketiga, ketam kelapa atau nama lainnya Birgus latro. Dilihat pada gambar 3 adalah gambar Crustacea, Birgus latro, dan Panulirus sp. Selanjutnya yang ketiga, Echinodermata. Kelompok hewan ini biasanya mempunyai permukaan kulit yang berduri. Duri-duri yang ada di tubuhnya itu bermacam-macam, ada yang tajam, kasar, dan atau hanya berupa tonjolan saja.
Jenis yang termasuk kelompok Echinodermata adalah ada 5. Yang pertama, bintang laut atau nama lainnya Lyncaea flavigata. Yang kedua, bulu babi atau nama lainnya Diadema setosum. Yang ketiga, timun laut atau tripang, nama lainnya Holoturia nobilis. Yang keempat, lili laut atau nama lainnya Lamprometra sp. Dan bintang mengular atau nama lainnya Opiotrix fragilis. Yang kelima, mahkota seribu atau mahkota berduri, nama lainnya Acanthaster plansi. Pada gambar 4 yaitu Echinodermata, bulu babi, dan bintang laut. Dan untuk gambar 5 yaitu Echinodermata crinoid dan Acanthaster plansi. Selanjutnya adalah gambar koral. Selanjutnya yang keempat yaitu koral. Koral atau yang lebih dikenal dengan sebutan karang batu termasuk kelompok hewan, tetapi berbentuk bunga, sehingga seringkali mengecoh. Dengan demikian, sering dianggap kelompok tumbuhan. Bagian tubuh yang keras sesungguhnya merupakan cangkang dari hewan karang batu, yang tersusun dari zat kapur CaCO3. Bagian tubuh yang lunak disebut polip karang, dan berbentuk seperti tabung dengan tentakel yang berjumlah 6 buah atau kelipatannya, serta terletak di keliling mulut. Tentakel tersebut dapat ditarik dan dijulurkan. Selanjutnya yaitu gambar dari kipas laut dan akar bahar. Karang batu termasuk dalam kelompok Coleotheria atau Cnidaria bersama-sama dengan karang api, karang lunak, kipas laut, pena laut, anemon, ubur-ubur, dan hidroid. Selanjutnya yaitu karang batu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu hermatipik, yaitu karang yang mampu membentuk terumbu karang dengan bantuan sel algae yang terdapat dalam jaringan tubuhnya. Sedangkan kelompok ahermatipik adalah kelompok yang tidak mempunyai zooxanthellae dan hidup di tempat yang dalam serta tidak membentuk terumbu karang. Karang batu mempunyai bermacam-macam bentuk, di antaranya yaitu bercabang, berbentuk lembaran daun, berbentuk masif atau keras, berbentuk bulat, dan berbentuk seperti jamur. Yang kelima ada moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak, ada yang bercangkang dan tidak bercangkang. Cangkangnya berfungsi untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Menurut Marwoto dan Sintosari 1999, filum moluska ini terbagi menjadi 7 kelas, yaitu yang pertama ada Monoplacopora, yaitu bercangkang keping tunggal dan sangat kecil sehingga jarang ditemukan. Yang kedua, Polyplacopora, bercangkang keping banyak, misalnya chiton, yaitu hidup di daerah pasang surut. Selanjutnya itu yang C. Aplacopora, tanpa keping cangkang, bersifat bintik, misalnya Argina melida, cacing primitif, tubuhnya seperti cacing tanpa cangkang. D. Gastropoda, bercangkang tunggal, berjalan dengan perutnya, misalnya jenis keong. Ke E. Pelegipoda atau bivalvia, bercangkang setangkup, misalnya jenis kerang-kerangan atau kerang hijau dan atau kerang mutiara. F. Scacopoda, bercangkang seperti tanduk atau gading yang berlubang di kedua ujungnya, misalnya Dentalium, atau hidup dengan menggali pasir. D. Cephalopoda, bercangkang di dalam atau internal, misalnya cumi-cumi, sotong, dan gurita. Keenam yaitu spong. Spong termasuk dalam kelompok porifera, yaitu hewan yang mempunyai tubuh berpori-pori atau saluran. Melalui pori-pori dan saluran ini, air akan diserap oleh sel khusus yang disebut dengan sel leher atau collar cell.
Sebagian besar dari kelompok hewan ini hidup di laut dan hanya beberapa jenis saja yang hidup di air tawar. Jenis spons atau Phylum Porifera yaitu 1. Hexatinellida atau Hyalospongia, kedua Demospongiae, ketiga Celerospongiae, keempat Calcare Calcipongiae. Selanjutnya yaitu B. Kelompok tumbuhan laut. Pertama yaitu alga, rumput laut. Jenis tumbuhan yang banyak ditemui di laut, salah satunya adalah alga atau rumput laut. Alga termasuk kelompok tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, bahan kimia industri, dan juga sebagai bahan pupuk pertanian. Alga banyak dijumpai di daerah terumbu karang dengan warna yang bermacam-macam. Perbedaan warna tersebut disebabkan oleh kandungan pigmen yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Berdasarkan warnanya, maka alga dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Chlorophyta, yaitu alga yang mengandung pigmen berwarna hijau, misalnya Halmeda. Kedua, Phaeophyta, yaitu alga yang mengandung pigmen berwarna coklat, misalnya Padina spp. Ketiga, Rhodophyta, yaitu alga yang mengandung pigmen merah, misalnya Gracillarida. Yang kedua ada lamus atau seagrass. Tumbuhan lamus termasuk dalam golongan tumbuhan tingkat tinggi karena batang, daun, bunga, dan buahnya dapat dibedakan dengan jelas. Juga merupakan tumbuhan berbunga Aegiospermae, mempunyai daun, rimpang atau rizoma, dan akar, sehingga mirip dengan rumput di darat. Kebanyakan lamun hidup di perairan yang relatif tenang, bersubstrat pasir halus dan lumpur. Di perairan Indonesia hanya dikenal 12 jenis, diantaranya adalah Thalassia hemprici, Halodule universis, Thalassodendron ciliatum, Simondacea cerulata, Halopila ovalis, N. halus acoroides, dan Springdonium isotifolium. Di sini lamun mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah 1. Sebagai penyaring limbah, yang kedua stabilator pantai, yang ketiga sebagai bahan pabrik kertas, yang keempat sumber bahan kimia penting, pupuk, makanan, dan obat-obatan, dan yang kelima bahkan secara tradisional tumbuhan lamun dapat dianyam menjadi keranjang atau atap rumbia, serutu, dan mainan anak-anak. Yang ketiga ada tumbuhan bakau atau mangrove. Tumbuhan ini dapat bertahan hidup pada perairan yang mempunyai kadar garam yang tinggi dengan ketersediaan oksigen yang terbatas. Mangrove pun mempunyai bermacam-macam jenis, diantaranya adalah Avicennia spp, Bruguiera spp, Soneratia spp, Caryopsis spp, dan Rhizopora spp. Dan ciri khas tumbuhan dari mangrove ini adalah akarnya berupa akar napas dan akar lutut, yaitu akar yang muncul di permukaan tanah dan berfungsi untuk bernapas atau untuk mengambil kebutuhan oksigen sebanyak-banyaknya, sehingga dapat bertahan hidup apabila terendam air. Bentuk daun biasanya tebal untuk menampung air sebanyak-banyaknya, sehingga dapat bertahan hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.